Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu untuk membahas satu artikel di The Mainichi Shimbun atau koran bahasa Jepang. Koran ini diterbitkan sejak tahun 1922. Sebuah artikel menarik tentang ya saya bacakan saya judulnya sekalian kita belajar bahasa Inggris. More Japanese universities aim for globalization with full admissions classes in English. Nah, jadi ini eh, banyak universitas ada peningkatan ya universitas di Jepang yang eh, membuka yang bertujuan atau menargetkan globalisasi ya. Dengan cara apa? Dengan membuka ujian masuk pada musim gugur ya, fall admission. Nah, karena ini global, maka kelasnya memakai instruksi bahasa bahasa Inggris. Satu contoh misalnya kita lihat Universitas Tokyo, juga nanti ada universitas yang ada di negara bahagian Aita di utara Tokyo. An increasing number of universities in Japan are aiming to strengthen their international competitiveness, such as the University of Tokyo, which has announced a plan to establish a new 5-year course with full admission. Ya, ada peningkatan peningkatan beberapa universitas di Jepang yang bertujuan untuk memperkuat daya saing internasional. Jadi to strengthen di sini dari kata-kata strong, kuat. Jadi verbnya adalah to strengthen. Contohnya apa? Such as the University of Tokyo atau di bahasa Jepangnya disebut dengan Todai, Tokyo Daigaku. Which has announced a plan to establish a new 5 years course with full admission. Mereka pada musim gugur ini membuka pendaftaran atau ujian masuk. Lama studinya 5 tahun dan 5 tahun ini sudah termasuk undergraduate dan graduate. Jadi S1, bachelor dan master. Nah, tentu ada bidang-bidang tertentu. Nanti kita lihat Universitas Tokyo misalnya untuk desain ya, class of design. Ada lagi nanti Osaka. Di Osaka itu ada kelas untuk engineering. Oke, coba kita lihat lagi. Ini satu kesempatan sebenarnya baik kepada mahasiswa asing maupun dosen atau peneliti atau dosen-dosen asing ya untuk bisa bekerja di sana. Kenapa? Karena bahasa Inggris yang dipakai gitu. Coba kita baca ya. With declining number of students taking entrance examination in Japan, along with the falling birth rate, how can universities in the country open their door to overseas students and attract outstanding talent from abroad? Ini sebuah pertanyaan sebenarnya dari Mainichi Shimbun ditanyakan ke Vice President of Akita International University, AIU, ya di Akita. Vice President itu bernama Yoshitaka Kumagai. Nah, jadi sekarang kenyataan bahwa jumlah pendaftar ya di kalangan orang orang Jepang ini untuk masuk
universitas ini menurun. Ini mungkin sejalan dengan angka kelahiran yang juga menurun ini dari tahun ke tahun. Jadi kalau demikian, bagaimana universitas di Jepang itu ya membuka pintu ya kepada mahasiswa di luar negeri dan to attract outstanding talent. Bagaimana menarik minat dari talenta-talenta yang luar biasa, yang baik, yang bagus-bagus dari luar negeri. Nah, gimana caranya itu? Ini sebuah kesempatan yang mungkin harus ditangkap. eh di Akita International University atau AIU tadi, ini sudah melaksanakan semua kelasnya, semua kuliahnya dalam bahasa Inggris sejak tahun dibukanya ya, yaitu sejak 20 tahun yang lalu. Nah, ini sebuah inisiatif yang bagus bagi kita. Jadi dari 900 mahasiswa, approximately 900 student, including graduate student termasuk mahasiswa S2 yang belajar di AIU, kampus AIU. Kampus AIU ini sebenarnya kan ini dikelilingi oleh hutan nih dia kita ini, tapi untuk di kampus dan di kota pusat kota ini sebenarnya sebuah hutan yang tertata rapi, adem gitu ya, rimbun sehingga memang sangat kondusif untuk eh, belajar. Dan hanya 30 menit by car, 30 menit by car from the center of the city of Akita. Jadi hanya 30 menit dengan kendaraan dengan mobil dari Akita. Saya juga lihat di Google Map, jadi paling dekat dengan Akita Airport. Nah, ada lapangan golfnya juga gitu ya. Nah, ini public university. Jadi IT itu AIU itu adalah universitas negeri yang didirikan oleh Akita Prefectural Government in 2004. Jadi usianya baru 21, 20 tahun, 20 tahun. Tapi sejak 20 tahun yang lalu mereka sudah membuka kelas internasional. Jadi memang sangat futuristik melihat ke depan, kebutuhan ke depan dan risiko-risiko ke depan yang akan mereka prediksikan. Awalnya, at first, some in the prefecture questioned the university's establishment, wondering whether it would attract students to a rapidly aging area. Ini awalnya ini banyak pertanyaan ya, banyak keraguan tentang pendirian universitas ini. Eh, Bagaimana ini menarik mahasiswa ke satu daerah yang menua begitu cepat ya. Jadi memang menua begitu cepat karena memang dikelilingi oleh hutan ya, bukan tembok-tembok. Eh, dan satu lagi mungkin tidak realistik ya, semua kelasnya ini diajarkan dalam bahasa Inggris ya di daerah terpencil. Nah, tetapi strategi mereka ya, ini kita bisa lihat. However, when recruitment of faculty members began, ketika rekrutmen eh, faculty members itu dosen ya, dosen-dosen itu dimulai, application came not only from Japan but also from all over the world. Nah, aplikasi atau lamaran itu datang bukan hanya dari Jepang, tapi juga dari seluruh dunia karena bahasa Inggris. Nah, dia dia melihat bagaimana pelamar-pelamar itu ya. Jadi Kumagai recalled that many people with high level of enthusiasm, jadi sangat antusias mereka itu untuk creating a new university unprecedented in Japan. Jadi sebuah universitas yang sebelumnya belum pernah dilakukan ya seperti itu.
Nah, jadi mereka meng-apply, mereka melamar di posisi ini. Eh, dan kenyataan juga bahwa banyak mahasiswa, ya, many of AIU students come from outside of the prefecture. Jadi bukan bukan orang Akita, tetapi ini dari luar Akita gitu. Misal pada September 2023, the rate of undergraduate who are from the prefecture is 15%. Hanya 15% dari Akita sendiri. One out of every four students, satu dari empat mahasiswa yang lalu lalang di kampus, ini mahasiswa internasional. In their first year, pada tahun pertama, students study English intensively and hone their debating skill. Jadi pada tahun pertama mahasiswa-mahasiswa di AIU itu ini belajar bahasa Inggris dengan sangat intensif, ya. Kemudian mereka menguji skill debat mereka itu. Jadi dipraktekkan eh, di dalam public speaking. Juga mungkin setelah mereka mengambil kuliah karena di sana liberal art, ya, courses and majors, maka ini banyak kuliah bidang social science, bidang health, ya, art. Eh, Mereka melakukan banyak tugas-tugas kuliahnya. Dan satu kelas itu hanya diisi 20 orang, 20 orang mahasiswa. Dan dia bilang bahwa mahasiswa ini actively ask question. Mahasiswa sangat aktif, ya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Beda dengan suasana kelas di universitas di Jepang pada umumnya. Diam ya, nggak ada pertanyaan. Tapi bukan berarti mereka tidak tahu, ya. Mereka sudah belajar sebelumnya. Ya, pengalaman memang. Jadi kuliah itu ya dosen ngajar selesai keluar begitu ya. Nah, tapi mereka nanti kumpul di koza namanya di lab. Nah, di situ mereka bisa berkomunikasi sesama teman satu lab bidang kuliah ya bidang riset eh, dan lain-lain. Jadi kelasnya ini sangat energik ya. Nah, jadi kelasnya memang jadi ya kalau kita bilang nanti ribut ya mungkin itu negatif, tapi ini tensinya ke arah positif karena mendiskusikan hal-hal yang dibahas oleh dosen. Nah, saya kira office hours seperti di Amerika juga ini juga ber- berlaku di sana ya. Office hours artinya setelah kuliah mahasiswa boleh ngantri untuk asistensi atau konsultasi ke dosen. Kalau waktunya diberikan misalnya pukul 4 sore sampai 5 sore, ke mahasiswa itu ngantri untuk untuk tanya-tanya ke dosen. Ini mungkin beda budaya ini dengan di Indonesia. Dan satu kenyataan bahwa dari 57 dosen yang ada di AIU tadi, itu hanya 25 orang 25 orang Jepang. Jadi profesor peneliti Jepang itu hanya 25, jadi 50%. And some of the foreign faculty members are from non-English speaking countries. Nah, jadi 25, 57 berarti ada 27 lagi itu bahkan dari negara yang orang-orang itu nggak pakai bahasa Inggris. Misalnya Cina, South Korea, Rusia. Saya nggak tahu apakah orang Indonesia mungkin keselip juga di sana, tapi bisa jadi ada ya karena ada beberapa universitas profesor Indonesianya sudah bekerja di sana. Nah, jadi ini satu kesempatan. Nah, kesempatan ini tentu
harus dengan satu strategi. Misalnya dikatakan di sini eh, dia harus direkrut secara permanen. Jadi full time faculty members, kemudian juga diberi kesempatan atau dipromosikan untuk duduk di posisi manajemen, manajemen. Nah, bagaimana ini expanding effortnya untuk menarik mahasiswa internasional ini seperti apa ini? Nah, kita lihat akhir-akhir ini ada kecenderungan ya, ada peningkatan jumlah daripada universitas di Jepang ini untuk turning to internationalization. Jadi eh, satu kata internasionalisasi ini harus digemakan itu di banyak universitas di Jepang sekarang. Karena pe- penilaian internasional kepada universitas sekarang kan juga secara secara internasional gitu ya. Contoh Time Higher Education. Ini barangkali saya lompat ke sini. Time Higher Education yang dirilis pada tahun 2024 ya, itu eh, World University Ranking itu top ranknya itu universitas top ranknya itu ada di UK dan Amerika. Nah, termasuk University of Oxford itu nomor satu dan Stanford University nomor dua. Sementara ranking universitas di Jepang, Todai sekalipun, University of Tokyo, ini nomor 29. Diikuti oleh Kyoto University, Universitas Kyoto itu nomor 55. Nah, jadi ini sebuah tantangan ini bagi universitas di Jepang untuk menuju internasionalisasi. Nah, karena itu eh, oleh manajemen katakanlah pemerintah Jepang dalam hal ini beberapa universitas di sana yang negeri seperti Todai ya ini akan membuka ini kesempatan nih pada teman-teman yang mau kuliah di Todai College of Design. Ini College of Design ini akan dibuka pada musim gugur tahun 2027 ya. Kemudian di Osaka Metropolitan University ini juga tahun 2027 ya. Ini akan mempertimbangkan pembukaan School of Engineering. Ya, ini bidang bidang teknik, bidang engineering. Nah, jadi nanti sudah barang tentu akan encourage mereka akan mengundang minat apa namanya mahasiswa asing, ya. Nah, tentu bagi eh, apa namanya bagi mahasiswa Jepang sendiri ini kan mereka bisa mengambil keuntungan ya. Artinya ada benefit bagi mereka. Misalnya gini, for Japanese students as well, being surrounded by students from all over the world and learning English, the world lingua franca, will allow them to access more information and see a different view of the world. Nah, jadi bagi mahasiswa Jepang sendiri, karena di sekitarnya itu mahasiswa dari seluruh dunia dan bercakap dalam bahasa Inggris sebagai lingua franca, kita tahu, seperti bahasa Melayu dulu, lingua franca bagi Nusantara ya. Ini akan memudahkan mereka, mengizinkan mereka untuk akses ya dengan dunia internasional atau informasi yang baru dan mungkin mereka bisa melihat dunia itu dari angle yang berbeda. Jadi
Kata Kumagai, I would like to see such opportunities expanded. Dia ingin melihat bagaimana kesempatan-kesempatan itu dapat dikembangkan lagi. Jadi kesempatan untuk dikembangkan itu lebih besar. Terima kasih pada Sachiko Miyakawa, Digital News Group, Asahi Shimbun. Ya, news kita pagi ini saya kira ini dirilis belum lama, yaitu 10 Maret 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada yang berminat untuk kuliah di Jepang pada bulan fall. Sudah dekat ya, sekarang Juli, Agustus, September. Nah, dari sekarang sudah bisa yang mau ke Akita sudah bisa cari-cari informasi. Yang mau ke University of Tokyo, ke Osaka tadi ya, itu pada tahun 2027 akan dibuka juga pada bulan fall. Nah, jadi no worries about Japanese. Ya. Misalnya belum bisa bahasa Jepang, ya nggak ada masalah. Kita bisa berangkat ke sana dengan menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, lingua franca, ini wajib dikuasai oleh mahasiswa kita di sini. Wahai para mahasiswa, belajar bahasa Indonesia, menulis dengan baik, tapi jangan lupakan. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang ibarat mata uang. Ya, ini bisa dipakai di mana saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.